Pagi teman-teman, ketemu lagi bersama saya Dian Akbar. Nah, di kesempatan kali ini kita coba diskusi atau sharing mengenai indikator volume. Nah, diskusi ini teman-teman bisa lanjut di kolom komentar ya. Jika misalkan ada masukan atau ada tambahan atau ada saran, silahkan lanjut kita diskusi di kolom komentar. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit tentang volume sebagai indikator atau indikator volume. Jadi indikator di analisa teknikal ini banyak. Salah satunya adalah indikator volume untuk screening saham. Nah, untuk agenda bahasan kali ini, kita akan mencoba membahas tentang volume. Volume itu seperti apa, ciri-ciri volume sehat, dan sampel saham. Nah, di mana saya suka memanfaatkan saham-saham yang volumenya itu spike, di mana biasanya ketika volumenya spike atau volumenya baru muncul itu bertanda bahwa saham akan rally. Nanti kita akan eh, lihat saham mana aja yang dengan volume spike itu akan bermuncul muncul volume spike itu bertanda saham itu akan rally. Nah, untuk sebelum ke sana kita coba perhatikan dulu atau kita artikan dulu volume itu seperti apa karena masih banyak teman-teman yang salah pengertian tentang volume, salah paham dengan volume. Padahal kalau kita jeli, kalau kita memanfaatkan volume itu menarik untuk kita perhatikan dari volume ini. Nah, kalau misalkan arti dari volume itu menunjukkan transaksi yang terjadi dalam aktivitas perdagangan pada suatu sesi atau mencerminkan jumlah saham yang berpindah tangan. Jadi semakin tinggi volume berarti semakin ramai saham itu dijual belikan. Nah, di sini disebutkan semakin mencerminkan bahwa jumlah saham yang berpindah tangan. Nah, ketika volumenya tiba-tiba naik, volumenya tiba-tiba tinggi, berarti kita simpulkan bahwa saham ini lagi ramai diperjualbelikan. Ada apa gitu? Nah, ini menarik untuk kita perhatikan. Volume bar yang tinggi melambangkan jumlah perdagangan yang besar, sementara volume yang pendek mencerminkan jumlah aktivitas yang minim atau kurang peminat. Jadi kalau misalnya volumenya kecil-kecil aja berarti peminatnya di saham itu kurang. Tapi tiba-tiba volumenya tinggi, itu berarti otomatis perdagangannya, jumlah perdagangannya yang besar. Berarti otomatis banyak orang yang jual belikan. Tapi ingat, volume yang kecil atau besar, itu pihak penjual dan pembelinya tetap sama. Jadi kadang ada yang mentafsirkan, wah ini volumenya kecil, berarti cuman sedikit yang belinya gitu. Oh ininya volume besar, ini dengan candle merah. Oh ini berarti banyak yang jualan. Padahal sebenarnya volume kecil besar yang sama tetap aja sekian gitu. Cuman bedanya volumenya besar atau kecil ya itu tergantung dari jumlah jumlah yang jual sama yang belinya seperti itu. Nah, lanjut lagi. Ini sampel saham yang volumenya tidak sehat. Di mana tidak sehat? Karena kita lihat volumenya ini hampir rata gitu. Volumenya hampir rata tiba-tiba kurang, ledak, langsung beda banget. Ini tidak sehat. Kenapa? Dengan seperti ini kita tidak bisa menganalisa dan harganya pun yang kemana-mana aja gitu. Nah ini bisa disebut dengan saham repo. Kenapa saham repo? Karena volumenya di sini datar gitu, sisir, kayak bentuk sisir sama gitu, nggak ada perubahan. Dan harganya pun nggak kemana-mana di saham repo. Contoh lagi ini saham repo juga, volumenya sama gitu datar. Kalau misalnya kita ngecek di bid offer atau di dan transaction, itu tiba-tiba ada jumlah lot yang banyak dalam satu transaksi 50.000, 20.000 gitu. Nah itu ya orangnya itu aja gitu. Orangnya itu aja dan pihaknya itu aja yang jual beli. Jadi partisipasi marketnya itu sangat kecil gitu. Nah, beda ini dibandingkan dengan saham film. Nah, ini volumenya ini di bawah MA20 rata-rata sebelum kenaikan. Tiba-tiba ada kenaikan spike. Nah, di awal kenaikan volume ini harganya naik dan rally gitu. Nah, ini kan kita bisa melihat.
pertama kali kita, oh volumenya biasa aja di bawah 20, tiba-tiba ada spike, terus ini spike dia karena turun, terus akhirnya ada spike. Nah, ini menarik tapi volumenya tidak besar gitu, volumenya kurang besar. Nah, kemana-mana. Tapi ini kalau melihat dari sini, volumenya ini tiba-tiba 2 hari ini besar. Ditambah dengan ada akumulasi. Jadi volume tinggi, ditambah ada akumulasi, plus harganya naik. Nah, ini menarik untuk kita perhatikan gitu. Contoh seperti ini di sini, contoh juga di sini gitu. Ini kita menarik untuk diperhatikan. Contoh selanjutnya ini saham IMAS. Saham IMAS biasanya volumenya kecil, tipis-tipis gitu ya. Ada kenaikan, terus turun lagi gitu. Nah, tiba-tiba ketika volumenya berangsur naik dan sahamnya ada kenaikan, ini menarik. Ini menarik diperhatikan apalagi jika ada dibarengi dengan akumulasi. Akumulasi yang bagus, terus ada volume yang naik. Nah, ini menarik. Nah, nanti kita coba, nanti di pertemuan selanjutnya akan coba, di kesempatan selanjutnya akan coba juga saya akan share bagaimana cara men-screening saham-saham yang volumenya naik dan dibarengi dengan akumulasi. Nah, ini juga di IMAS juga menarik di mana ketika ada kenaikan volume dibarengi dengan akumulasi, tiba-tiba langsung sahamnya rally seperti itu. Nah, ini juga sama di saham PNLF. Kalau kita perhatikan, itu volumenya di bawah MA20, tiba-tiba ada spike, terus ada kenaikan kenaikan harga. Nah, kita bisa pantau ini, bisa pantau dan tiba-tiba volumenya tinggi pun dilanjut, akhirnya dilanjut dengan kenaikan harga, rally harganya. Jadi, indikator yang menarik itu adalah volume, di mana ketika ada volume spike, kita perhatikan untuk selanjutnya jadi watchlist. Wah, ini sahamnya mau kemana nih? Tiba-tiba ada volume spike, gitu. Nah, kita bisa bikin trading plan-nya seperti apa, gitu. Selanjutnya di saham CAC. Di saham CAC ini juga sama sampelnya. Ini sampel-sampel yang saya share ini sampel-sampel saham yang pernah saya tradingkan ya. Jadi saya share di sini, saya pernah cuan juga di saham-saham yang saya share ini. Jadi ya pengalamannya ya apa yang saya pernah alami gitu, nggak hanya sebagai contoh yang, tapi saya nggak entry gitu. Tapi di sini saya semua saham yang saya share ini saya pernah alami gitu. Jadi mana di CAC ini juga saya pernah share juga videonya cuan saya di CAC sama di IMAS itu, bagaimana saya dapat beberapa puluh persen bahkan sampai ratusan persen yang ngelihatnya dari volume gitu. Volume meningkat, terus ada akumulasi. Nah, ini kan menarik. Ini volumenya tiba-tiba ada spike, terus dia diam lama, ada spike lagi. Nah, ini kan bisa dipantau dari awal sini, ketika ada spike, terus dibarengi dengan akumulasi dan dilanjut naik terus. Nah, ini menarik. Menarik untuk kita pantau, seperti itu. Selanjutnya di saham auto. Nah, di saham auto juga saya entry, di mana di auto ini memang di awal volume tinggi, ini di bulan Oktober 2022, itu udah ada kenaikan harga, tapi harganya kemana-mana, masih dijaga di harga atas, tiba-tiba ada kenaikan lagi volumenya di sini, dan sahamnya lanjut rally dari harga 1.400 sampai 2.000 gitu. Kita lihat ini berapa bulan, Maret sampai Juni, lumayan kan kenaikannya hampir hampir 50% sampai 100% di sini. Nah, ini menarik juga di saham auto seperti itu. Nah, ini saham yang fenomenal juga. Saya juga cuan beberapa ratus persen. Ini juga sama. Ketika ada kenaikan volume di sini gitu. Nah, ini adalah awal di mana saham ini mau mulai rally gitu. Ada kenaikan volume, terus dibarengi dengan kenaikan harga dan ada akumulasi, kita pantau, diperhatikan untuk pantau dicek. Apalagi setelah jebol resistnya ya kita pantau dicek. Nah, itu sampel-sampel saham yang ketika ada spike volume dibandingin dengan kenaikan harga patut kita pantau jadi watchlist. Apalagi sahamnya itu adalah ternyata tren naik gitu. Jadi strateginya seperti apa? Strateginya kita screening saham-saham dengan volume yang baru naik atau bisa disebut dengan volume spike dibarengi dengan kenaikan harga plus dibarengi dengan analisa fundamental atau analisa bandarmologi. Nah, nanti mungkin saya akan share bagaimana screening saham dengan volume yang baru naik atau baru spike seperti itu. Nanti akan coba saya share cara screeningnya seperti apa, bahkan nanti mungkin saya akan share juga rumusnya seperti apa. Nah, dari strategi yang volume ini,
dari pengalaman saya dari pengalaman saya sebelumnya itu saya perhatikan support dan resistnya ditambah analisa bandarmologi dan fundamental untuk memberatkan analisa gitu. Jadi saya perhatikan support dan resistnya, titik mana supportnya, titik mana resistnya, dan saya perhatikan eh, saya bikin trading plan-nya. Kapan saya entry-nya di titik mana saya entry-nya mau di support atau di resist tergantung dari karakter si sahamnya. Biasanya kalau saya sih lebih suka entry di resist. Ketika jebol resist, dia lanjut kenaikan saya entry. Saya nggak suka buat tapi itu gaya masing-masing ya teman-teman bisa 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 mengadaptasikan enak enjoy-nya di mana mau buy on support atau buy on resist gitu. Tapi dari volume ini kita perhatikan bahwa eh, ada peluang ketika ada spike volume, situ ada peluang untuk jadi watchlist kemana arahnya ketika ada volume spike. Nah, setelah entry, strateginya kita follow the trend. Jika berubah trend, ya udah segera jual atau exit gitu. Jadi setelah ada volume tinggi, volume spike, kita lihat trennya, uptrend atau downtrend. Ketika uptrend, menarik kita untuk perhatikan. Follow the trendnya. Jika trennya udah berubah menjadi downtrend, ya udah kita jual. Jadi manfaatkan keramaian saham di mana dibarengin dengan volume spike. Volume spike tadi dijelaskan, ketika volume tinggi itu berarti sahamnya ramai dijual belikan, banyak penjual dan banyak pembelinya. Nah, kita perhatikan kalau sahamnya uptrend, ya sudah kita manfaatkan momentum itu ikut saat sahamnya uptrend seperti itu. Jadi itu aja mungkin untuk kesempatan kali ini. Nanti kita lanjut lagi bagaimana caranya untuk meng-screening saham untuk saham yang sedang untuk saham-saham yang spike atau mudah di atau baru baru muncul volume tinggi seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Semoga video ini berguna. Jika memang berguna, tolong di-share ke teman-teman. Jika ada saran atau kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.